Menuju kebebasan finansial, pentingnya investasi yang cerdas. Di dunia yang terus berubah, investasi menjadi kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Investasi yang cerdas bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang melindungi dan mengembangkan aset yang kita miliki. Untuk itu, pemahaman yang baik tentang dasar-dasar investasi sangatlah penting. Buku The Four Pillars of Investing, karya William Bernstein, memberikan panduan komprehensif tentang investasi yang cerdas. Buku ini menguraikan 4 pilar utama yang menjadi fondasi kesuksesan investasi jangka panjang. Memahami keempat pilar ini akan membantu kita membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan terhindar dari kesalahan umum yang sering merugikan investor pemula. Melalui pemahaman yang kuat tentang risiko, peluang, dan strategi investasi, kita dapat membangun masa depan finansial yang lebih cerah. Risiko dan imbalan dua sisi mata uang investasi. Pilar pertama yang dibahas Bernstein adalah hubungan erat antara risiko dan imbalan dalam investasi. Prinsipnya sederhana, semakin tinggi potensi imbalan, semakin tinggi pula risiko yang harus kita ambil. Bayangkan Anda memiliki dua pilihan investasi, deposito dan saham. Deposito menawarkan imbalan yang relatif rendah, tetapi risikonya juga rendah. Di sisi lain, saham berpotensi memberikan imbalan yang jauh lebih tinggi, tetapi fluktuasi nilainya juga lebih besar. Memilih investasi yang tepat bergantung pada profil risiko dan tujuan finansial kita. Jika kita menginginkan keamanan dan pertumbuhan modal yang stabil, deposito bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika kita menginginkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan siap menerima fluktuasi nilai investasi, saham bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa tidak ada investasi yang tanpa risiko. Mamu, beramas vergepeleri spargeni tueri, iun shibeli membuat keputusan investasi in tepat. Keunggulan pasar, mengapa sulit mengalahkan pasar? Pilar kedua yang dibahas Bernstein adalah efisiensi pasar. Pasar cenderung mencerminkan semua informasi yang tersedia dengan cepat dan akurat. Ini berarti bahwa harga aset sudah mencerminkan nilai sebenarnya, sehingga sulit bagi investor individu untuk secara konsisten mengalahkan pasar dalam jangka panjang. Bernstein menganjurkan pendekatan investasi pasif melalui reksadana indeks. Reksadana indeks dirancang untuk meniru kinerja indeks pasar tertentu, seperti indeks harga saham gabungan. Dengan berinvestasi pada reksadana indeks, kita mendapatkan diversifikasi instan dengan biaya yang relatif rendah. Dibandingkan dengan reksadana yang dikelola secara aktif, reksadana indeks cenderung memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Penting untuk diingat bahwa pasar saham dapat berfluktuasi dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, pasar cenderung bergerak naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Strategi G2, alokasi aset dan pelajaran dari sejarah pasar. Pilar ketiga dan keempat yang dibahas Bernstein adalah alokasi aset dan pentingnya memahami sejarah pasar. Alokasi aset mengacu pada bagaimana kita membagi portofolio investasi kita ke dalam berbagai kelas aset, seperti saham, obligasi, dan properti. Diversifikasi adalah kunci dalam alokasi aset. Dengan mengalokasikan aset ke dalam berbagai kelas aset, kita dapat mengurangi risiko dan mengoptimalkan potensi imbalan. Sejarah pasar memberikan pelajaran berharga tentang siklus pasar, gelembung aset, dan krisis keuangan. Dengan memahami pola-pola ini, kita dapat mengelola ekspektasi dan membuat keputusan investasi yang lebih rasional. Misalnya, krisis finansial global 2008 mengingatkan kita tentang pentingnya diversifikasi dan pengelolaan risiko. Dengan memahami keempat pilar investasi yang diuraikan oleh William Bernstein, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan investasi jangka panjang. Ingatlah untuk selalu melakukan riset, berkonsultasi dengan penasihat keuangan, dan membuat keputusan investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial kita.